Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Anissa Salsabila, Cindy Ayu Lestari, Gita Yureski, Indah Andayani, Risa Zahra, Said Ramadan, Salsa Widya Safitri, dan Sela Oktriani. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai pengertian saluran cerna, yang kedua fungsi sistem pencernaan, yang ketiga proses-proses pencernaan, dan yang keempat organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, pengertian saluran cerna. Saluran pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, yaitu pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan bantuan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut atau oral sampai anus. Yang kedua adalah fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dan nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Yang ketiga adalah proses-proses pencernaan. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti merupakan proses masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan penggilingan. Pada proses ini terjadi secara mekanik, kemudian makanan bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Selanjutnya ada peristaltis, yaitu gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat adalah ada digesti, yaitu proses menghancurkan makanan menjadi bagian terkecil yang dapat diserap. Yang kelima ada absorpsi atau penyerapan, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan. Dan yang terakhir adalah egesti, yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak dicerna. Yang keempat, organ-organ sistem pencernaan. Di organ-organ sistem pencernaan ada mulut, faring, esofagus, lambung, pankreas, hati, kandung empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Bagian-bagian dari mulut yaitu ada bibir, pipi, gigi, lidah, kelenjar saliva, gusi, palatum, dan uvula. Fungsi dari mulut ada 4, yaitu pemilihan rasa, pelumas, pencernaan, dan penghalusan makanan. Faring atau tenggorokan merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Bagian-bagian dari faring ada nasofaring, orofaring, hipofaring. Fungsi-fungsi dari faring itu ada pernapasan, menelan, resonansi suara, dan artikulasi. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Struktur jaringan esofagus ada 3, yaitu bagian superior, bagian tengah, bagian inferior. Fungsi-fungsi esofagus ada 3, yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerakan peristaltik, mencegah laju isi dan cairan lambung. Lapisan dinding esofagus ada 4, yaitu lapisan serosa, lapisan submukosa, lapisan otot, dan lapisan mukosa. Lambung adalah organ berbentuk J terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Regia lambung ada bagian jantung atau disebut juga kardiak, fundus, badan organ, bagian pilorus. Fungsi-fungsi lambung diantaranya penyimpanan makanan, produksi kimus, digesti protein, produksi mukus, produksi faktor intrinsik atau glikoprotein, dan absorpsi. Pankreas adalah kelenjar dengan panjang 12-15 cm dan lebar 4 cm yang terletak pada perut dan memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin dan menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Bagian-bagian pankreas itu ada kepala pankreas, leher pankreas, badan pankreas, ekor pankreas, dan saluran pankreas. Yang pertama, pankreas sebagai organ eksokrin, yaitu ketika makanan mulai keluar dari lambung menuju ke usus halus pertama atau duodenum akan menghasilkan hormon
kolesistokinin yang akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzimnya melalui ductus pankreaticus tadi. Getah pankreas atau enzim-enzim pencernaan tadi dihasilkan oleh asini yang merupakan kumpulan sel pankreas. Beberapa kandung getah pankreas antara lain ada NACHO3, lipase pankreas, trypsinogen, amilase pankreas, enzim karbohidrasi pankreas. Yang kedua, pankreas sebagai organ endokrin. Pada pankreas manusia terdapat pulau Langerhans yang menjalankan fungsi endokrin dari pankreas. Pulau Langerhans ini merupakan kelompok sel-sel kecil yang tersebar di seluruh pankreas, kaya akan pembuluh darah dan menyusun 1-2% dari seluruh massa pankreas. Pulau Langerhans terdiri atas 4 macam sel, dan setiap sel menghasilkan hormon yang berbeda, dan setiap hormon ini memiliki fungsi yang berbeda pula. 4 sel tersebut adalah sel alfa pankreas, sel beta pankreas, sel F pankreas atau sel gamma pankreas, sel delta pankreas. Hati adalah organ visceral terbesar dan terletak di bawah kerangka iga. Beratnya 1.500 gram dan pada kondisi hidup berwarna merah tua karena kaya akan persendian darah. Hati menerima darah teroksigenasi dan arteri hepatika dan darah yang terokrigenasi tetapi kaya akan nutrien dan vena portal hepatika. Hati terbagi menjadi lobus kanan dan kiri. Bagian-bagian hati ada lobus kiri dan kanan, lobulus, vena hepatika, vena centralis, lacuna, diafragma, kantung empedu, arteri hepatika. Fungsi hati. Yang pertama, menawarkan racun, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, sintesa kolesterol dan protein plasma, penyimpanan berbagai zat, tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah, menghasilkan zat yang melarutkan lemak. Kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Bagian-bagian kandung empedu. Pertama ada fundus vesicavalia, corpus vesicavalia, leher kandung kemih, ductus cysticus, ductus hepaticus, ductus cleidocus. Fungsi kandung empedu. Yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Membantu proses absorpsi lemak, membantu menghilangkan racun dari hati. Usus halus. Usus halus adalah segmen usus yang terletak di antara sphincter pylorus dan bersimpangan di sektum, di mana ia diikuti oleh bagian terakhir dari sistem pencernaan, yaitu usus besar. Bagian-bagian usus halus ada duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus: penetralan, pencernaan, dan penyerapan. Usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah penyerap air dari feses. Bagian-bagian usus besar ada cecum, kolon ascendens, kolon transferum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum. Fungsi usus besar itu adalah untuk penyimpanan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara penyerap air untuk mendegradasi bakteri. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpan sementara feses. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Anus terletak di bagian pelvis, dindingnya diperkuat oleh sphincter. Bagian-bagian anus ada anal kana, rektum, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, succinate line, kolom anal. Fungsi anus adalah untuk melakukan proses defekasi,
mengatur keluarnya feses, menahan BAB di saat tertentu. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.